Jadi strategi Mas Henry ini bisa ditiru teman-teman bagi peternak entok jumbo. Itu bisa menerapkan punya dua varietas, dua jenis entok. Yang pertama entok lokal maupun Rambon itu untuk dijual untuk memenuhi biaya produksi entok jumbo yang kelas hobi. Ya. Nah, nanti di kelas hobi ini kan harganya relatif tinggi ya dibandingkan dengan yang lain. Meskipun nanti proses penjualnya agak lama ya, karena tidak semua orang itu suka entok kelas hobi. Tapi sekali nanti ini deal semua habis ya kan sudah banyak ini uangnya, kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel Bang Rinto. Kali ini saya akan meliput salah satu produk dari hasil ternakan entok jumbo. Ini hasil dari ternak entok jumbo kelas kontes ya. Kadang ada yang bilang bagaimana secara perawatan anakan entok yang baru menetas. Ini baru menetas. Ini nanti akan divaksin, bagaimana cara memvaksinnya dan bagaimana cara merawatannya. Nanti kita akan tanya-tanya ke pemiliknya, yaitu Mas Henry, pemilik channel Tom's Way. Kita nanti akan bersama-sama mengulas lebih jauh bagaimana dia merawat anak-anakan entok jumbo hasil ternakannya. Simak videonya sampai habis. Sehat Mas Tom? Ya, sehat. Alhamdulillah. Ini gimana hasil ternakan entok jumbo yang dipelihara ini? Ya, ini baru menetas kemarin tanggal 19 Januari 2025. Dari satu hari ini. Berapa indukan yang menetas ini? Ini dua indukan dari dua varietas, dari dua jenis ya, Sambo sama Bawor. Oke, berapa hasilnya? Ini anak-anakannya ya? Ya, jumlahnya yang Sambo menetas ada 7 ekor. Ini untuk tetasan yang kali ini lumayan banyak yang peci hitamnya ya. Semoga itu pekat nanti, karena banyak yang seneng peci hitam. Lucu-lucu. Nah ini mantap-mantap gede-gede. Ya, ini yang Sambo. Ini yang Sambo. Terus apa lagi? Ini yang Bawor. Ini yang Bawor. Yang Bawor ada 6 ekor. Oh, 6 ekor. Mantap ini. Itu juga banyak yang pekat Peci hitam. peci khas tronton katanya gitu. Oke, memang ini Mas Henry terahnya terah tronton ya. Semua entok jumbonya ya. Tronton grup ya. Tronton grup. Nah, untuk perawatannya seperti apa ini Mas Henry? Ini kan baru netas kemarin ya. Ya. Tanggal berapa tadi? 19. 19. Ini tanggal 20. Baru kemarin berarti diangkat ya? Baru sehari. Nah, baru sehari. Ini seperti apa treatment untuk perawatan anakan entok jumbo yang memang kelasnya untuk kelas hobi? Ya, jadi memang saya mentreatment sendiri ya untuk jumbo. Saya memang pisahkan, termasuk untuk pemberian vaksin, kemudian penempatannya memang saya simpan di kandang-kandang seperti ini karena masih usia 1 hari. Masih saya kasih lampu, penerangan begitu ya. Dan ini sejauh ini ya masih adaptasi sebetulnya dari pindahan dari indukannya begitu. Ya. Oke. Memang kandangnya cukup keren ini ya. Niat tenan nih, rangka besi, gitu. Kemudian kandangnya kotaknya ini kandang kucing apa ya? Kandang kucing. Kandang kucing. Kandang kucing. Bekas ya. kandang kucing. Dimanfaatkan ini karena bolong-bolongnya gede-gede dikasih solasi biar nggak berobos keluar ini. Tapi ini tidak lama Mas, paling cuman seminggu ini sudah penuh. Udah gede-gede ya? Sudah gede-gede. Dan memang untuk treatment jumbo sendiri memang beda ya dengan entok Rambon yang ada di kandang. Saya pisahkan begitu karena ini memang saya berpemberian pakannya juga memang saya khususkan. Oke. Terus untuk vaksinasinya ini penting, seberapa penting dan bagaimana caranya ini? Untuk vaksin ND, saya menggunakan vaksin ND ya, Newcastle Diseases itu saya rutin memberikannya setiap setelah menetas sehari sampai 2 hari, pasti saya kasih vaksin ND.
Tujuannya memang karena mengantisipasi ya, daripada nanti ada apa-apa, lebih baik kita mengantisipasi daripada nanti mengobati begitu. Kalau sampai kena ini malah sayang karena juga ini kan manual Mas, penetasannya tidak bisa secepat kalau pakai mesin. Jadi ketika ini sudah bisa menetas fertil seperti ini, alangkah baiknya kita antisipasi sedemikian rupa supaya entoknya sehat. Seperti itu. Vaksinasinya itu kalau jenengan ini mulai dari netas, ini kan 2 hari kemudian divaksin. Ya. Kemudian divaksin lagi di umur berapa? Atau cukup sekali saja? Biasanya ini kan setelah menetas saya kasih vaksin tetes begitu. Untuk usia 3 bulan ke atas biasanya saya coba untuk vaksin pakai yang suntik untuk H1N1-nya, flu burung biasanya yang dikasihkan seperti itu. Jadi pertama ini vaksin ND, yang kedua setelah berapa bulan tadi? 3 bulan 3 bulan ke atas dikasih vaksin H1N1. H1N1 untuk flu burung ya, mencegah flu burung. Ya, dan itu juga melihat kondisi sih Om. Kalau kondisi seperti saat ini tuh kan kondisi cuacanya tidak begitu bersahabat sebetulnya dengan entok. Banyak hujan, terus beberapa lokasi ada yang aratan begitu, kita lebih baik memberikan vaksin untuk anakan entok dan yang dewasa juga nanti rencana kalau sudah di usia ada yang sudah usia 3 bulan nanti coba saya vaksin untuk suntiknya. Selain itu juga untuk sterilisasi kandang, maksudnya untuk penyemprotan. Oke, untuk vaksinasi skala rumahan kayak gini, Ya. belinya yang ukuran berapa vaksinnya? Kalau di toko ternak itu biasanya ada yang paling kecil itu untuk populasi 50 ekor. Paling sedikit ya? Ya, untuk ND itu. Tapi bisa diberikan 1 sampai beberapa tetes begitu. Kalau ini kan populasi hanya 13 ekor. Sisa ya? Sisa dan bisa diberikan sekali kan, hanya sekali. Hanya sekali ya? Sekali pakai itu ya? Sekali pakai, tidak bisa untuk kemudian Simpan terus dikasihkan lagi. Nah itu memang harus menyesuaikan. Sebetulnya kalau lebih dari ini lebih efektif, nggak terbuang, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting ini aman dan harganya juga murah. Cuman 11.000 kalau nggak salah. Murah ya? Murah. 11.000 entok selamat. Untuk selamat. Betul. Untuk 11.000 saya rasa juga cukup murah untuk mengantisipasi daripada nanti entoknya sakit gitu. Oke, kalau beli vaksin itu tata laksananya gimana? Apakah memang hanya beli botolan atau ada kelengkapan lain yang memang diberikan oleh toko dan atau kita harus beli sendiri kelengkapan untuk pemberian vaksinnya? Kalau dari toko biasanya sudah lengkap Om, sudah ada tempat alat untuk menetes pencampurnya, larutan pencampurnya, terus alat untuk meneteskan ke mata atau ke mulut, itu sudah ada dari pabrikan. Jadi nggak usah bingung ya, harus cari pipet dan lain-lainnya, nggak usah. Sudah ada takarannya juga sudah aman. Berarti untuk vaksin yang terkecil, ya. Untuk ukuran 50 ekoran itu nanti ketika kita beli vaksin, kita sudah mendapatkan aquades ya? Ya, sudah ada pendinginnya. Ada pendinginnya, ada es batunya kalau nggak salah ya? Ada es batunya, ada aquadesnya, ada alat untuk netesinnya. Tinggal dicampur dan dikasihkan ya? Ya. Mudah berarti ya? Sangat mudah ya? Sangat mudah. Sangat mudah untuk aplikasinya. Tinggal pemberian tetesnya juga sendiri juga bisa, wong masih kecil. Kalau umpamanya masih agak ragu ya minta bantuan orang untuk megangin terus diteteskan begitu. Di bagian apanya biasanya? Kalau saya di mata. Di mata ya. Jadi indikasinya ketika sudah kan itu ke hidung kan, ke mata. Kalau sudah kelamat-kelamat gitu mulutnya itu berarti sudah bekerja. Iya, iya. Vaksinnya. Kan ada salurannya mata, tenggorokan, ya kan, mulut ya? Ya, langsung. Tenggorokan, mulut, hidung. Ya. Di tenggorokan maupun di mata sama aja nanti nyambung ya? Nyambung masuk ke bagian tubuh ya? Ya, betul. Oke. Itu kalau vaksin baiknya pagi, siang, sore, malam?
biasanya? Kalau saya pemberiannya tadi pagi. Tapi kalau untuk aturan pemberian waktunya saya malah belum begitu paham Om. Paling bagus di sore atau siang atau pagi. Tapi kalau saya tadi pagi. Tadi pagi sudah divaksin dan ininya baik-baik saja ya? Ini langsung malah Makan. saya lihat nafsu makannya juga langsung malah banyak. Kemarin belum makan seperti ini Om. Oke, seperti itu. Jadi teman-teman, itu vaksin anakan entok itu cukup sangat mudah, tinggal tetes di bagian mata, hidung maupun mulut. Nanti bisa pagi ataupun sore, usahakan tidak terlalu panas cuacanya. Kayak orang sontek itu ya. Ya, sontek kan. Iya. Kalau nggak pagi sore gitu. Ada efek sampingnya. Saya belum mengamati, tapi selama ini malah setelah saya vaksin dia aktif, tidak tidur. Sebelumnya kan hanya tidur, ini malah kayak makannya jadi kayak ini Om. Jadi nafsu makannya bertambah begitu. Oke, berarti semua entok jenengan ketika netas langsung divaksin ya? Saya usahakan seperti itu. Sebelum dijual? Sebelum dijual. Karena itu salah satu jaminan juga Om dari peternak. Menurut saya itu juga penting, meskipun tidak divaksin pun di beberapa peternakan juga nggak masalah, tapi untuk daya tahan tubuh, pembentukan imunitas yang lebih terjamin begitu kalau menurut saya. Jadi dari kecil sudah ada imunitas, kayak orang kalau divaksin kan tidak gampang pilek, tidak gampang cekrek begitu. Dan murah ya? Dan itu murah, itu yang membuat kemudian saya lebih safety mengambil vaksin daripada tidak. Oke. Ada pendapat yang mengatakan vaksin itu zat kimia. Ya. Ada beberapa peternak yang punya aliran tidak usah divaksin, yang penting di herbal. Itu gimana jenengan menanggapinya? Kalau menurut saya setiap peternak memiliki cara sendiri-sendiri ya. Dan kalau di dunia peternakan dan di peternakan yang modern begitu ya, itu sudah pakai vaksin karena memang bahasannya apa ya, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara pakai herbal sebetulnya juga bisa juga, tapi kalau diaplikasikan di kecil mungkin kurang paham juga. Biasanya kalau udah besar pakai herbal. Jadi prinsipnya mau itu vaksin tetes ataupun suntik ataupun herbal, vaksin herbal itu sama-sama baik ya, tinggal nanti semuanya memiliki nilai manfaat masing-masing. Tapi kalau untuk percepatan reaksi di dalam tubuh entok, memang bagusnya ya yang vaksin tetes maupun suntik, karena itu memang sudah ada vaksinnya, ada virusnya yang kemudian sengaja dimasukkan ke tubuh entok untuk memberikan imunitas ke entok. Begitu. Kalau herbal kan sifatnya hanya menguatkan imunnya, suplemen. Suplemen aja. Nah itu bedanya vaksin. Kalau vaksin itu di dalamnya sudah ada bakterinya ya, sudah ada virusnya ya. Karena itu kan bentuk imunitas. Betul. Dari tubuh entok itu sendiri. Jadi vaksin yang sudah diteliti dimasukkan ke dalam entok untuk melindungi tubuh entok itu sendiri. Dan yang lebih kan sudah paten Om. Sudah paten. Patennya itu komposisinya, dosisnya itu kan sudah diatur kalau vaksin. Kalau herbal mungkin ada juga pabrikan, tapi kebanyakan kalau herbal kan bikin sendiri biasanya. Dan lebih ke suplemen ya? Ya, suplemen. Dan bagus juga untuk menekan biaya produksi, menekan biaya untuk pencegahan, pakai herbal bagus. Tapi kalau saya biasanya kalau sudah yang besar pakai herbal juga. Herbal tik. Kalau sudah kondisi cuaca ekstrim saya pakai herbal tik biasanya. Ya. Terus untuk pola makannya seperti apa ini untuk usia segini sampai usia 1 bulan? Oke, untuk pakan di jumbo ini saya menggunakan full pour dengan protein starter ya 22%. Kemudian saya tambah suplemen untuk kalsiumnya. Kalsiumnya saya pakai, boleh nggak ya? Pakai nggak apa-apa. Produk. Jadi ini saya ambil karena ini Om. Kalsiumnya 55%. Jadi untuk pembentukan tulang. Susu itu ya? Ini susu. Oh. Susu protein high profit. Untuk orang ya itu ya? Untuk orang. Sebetulnya dan pemberiannya juga tidak banyak ternyata. Hanya
ditaburkan di atasnya, dan untuk 1 bulan pun saya rasa masih cukup untuk populasi segini. Oke. Dan harganya ya masih lumayan terjangkau lah. Mungkin untuk sebagian peternak gini ini jumlahnya kan hanya berapa? 13 ekor ya? Iya. Tapi perlakuannya jenengan sangat mengistimewakannya, mulai dari tempatnya, kenyamanannya, lampunya. Ini apa yang membedakan dengan entok yang lain? Ya, sebetulnya tidak ada yang saya istimewakan sih Om. Cuman standar saya bikin standar sendiri ya. Untuk jumbo memang saya treatment seperti ini karena saya memang jualnya agak mahal. Agak mahal ya? Memang agak mahal untuk jumbo. Makanya saya beri jaminan untuk entok-entoknya saya perlakukan seperti ini. Dan pakem kandang ini juga saya kasihkan ke pembeli nantinya kalau umpamanya mau mengambil. Oke, jadi intinya ini diistimewakan karena mempunyai nilai rupiah yang cukup mahal dibandingkan entok lokal maupun entok rambon. Kira-kira begitu ya? Betul. Kalau entok lokal misalkan 1 ekor ini 10.000 atau 15.000, rambon sekitar mungkin 15.000, 17.000. Enggak masuk. Ini apa namanya? Mahal. Ya, maksudnya untuk diistimewakan yang sangat-sangat spesial ya nggak masuk ya dengan pakan seperti ini. Maka kalau entok jumbo ini nanti ini kalau dijual kan harganya cukup menjanjikan lah. Ya. Biasanya menjual di angka berapa? Range aja. 100 atau 50 atau 200 atau 1 juta. Yang habis netes begini. Habis netes ini saya sebetulnya kan bahasanya ya, tidak terlalu cepat untuk menjualnya begitu Om. Jadi untuk kelas hobi sebetulnya tidak ada patokan harga, mau dibanderol berapapun, kalau ada deal antara pembeli boleh, tapi standarnya saya di angka 100.000. 100.000 ke atas? Ya. Oke. Atau 13 ekor kali taruhlah rata-rata 100.000, 1.300.000. Ya. Hanya segini ya. Nah, ini teman-teman. Ini bedanya memelihara entok kelas hobi dengan kelas pedaging. Jadi cukup sedikit peliharanya tapi nilai uangnya besar. Kira-kira begitu ya? Ya, kalau saya mengilustrasikan seperti di ikan lah. Ini kan gimana? Kalau ikan tuh sama-sama memberi kasih pakan, cuman kalau yang arwana itu kan harganya mahal. Jadi saya lebih baik ngambil yang paling tinggi aja sebetulnya untuk varietas ternaknya. Oke. Jadi di jumbo kan ada tuh grade A, B, C dan lain-lainnya. Kalau saya nggak ada grade itu, saya hanya sebutin entok jumbo. Kalau brand saya sebut Tronton Group. Dan untuk pejantan dan betinanya sudah saya sertakan. Oke. Untuk penjualan. Untuk Mas Hendri kan tidak hanya ternak entok jumbo ya, tapi juga ada rambonnya. Itu memang merupakan strategi apa yang ingin jenengan lakukan itu sebetulnya? Ya betul. Jadi strateginya begini, kalau di Tonsri Farm saya memelihara 2 varian entok ya, untuk jumbo sendiri dan rambon. Untuk selisih harganya kan jauh sekali. Jadi untuk DOE saya tetap di breeding. Untuk anakan kan kalau ini di harga tadi saya sebutkan, di rambon kan jauh, masih di bawahnya, seperti yang disebutkan sekitar 17.000 sampai 20.000 ya. Nah itu saya jadikan untuk putaran cepat. Jadi yang rambonnya memang saya pacu untuk produktivitasnya lebih banyak, kemudian untuk penjualan anakannya lebih cepat, tidak selambat ini. Artinya ada tenggat waktu yang harus dipenuhi kalau di rambon. Jadi kalau bisa menetas sampai sebelum 10 hari harus sudah terjual gitu, dengan pasar yang sudah ada saat ini. Jadi bisa dikatakan bahwa anakan entok rambonnya itu untuk memenuhi biaya produksi entok jumbonya ya? Ya, untuk beli ini untuk beli vitamin dari rambon suplemen dikatakan seperti itu. Ya. Karena kalau keluarkan budget sendiri juga mungkin ya untuk populasi 13 ekor pun agak berat Om. Kalau full vitamin, modal. full pur. Iya. Karena pabrikan semua. Ya, pabrikan semua ini Mas Hendri. Anakannya itu nanti pabrikan full. Sampai berapa bulan pabrikan full? Rencana kalau biasanya sih 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan full. Terus setelah itu? Setelah itu kita lihat perkembangannya. Kalau umpamanya masih memungkinkan sayapnya belum tumbuh, masih proporsional, masih saya kasih
Pur. Tapi kalau sudah terlalu banyak, kita Dikurangi. hentikan. Kita berikan langsung pakan alternatif lainnya seperti indukan lainnya. Jadi strategi Mas Hendri ini bisa ditiru teman-teman bagi peternak entok jumbo. Itu bisa menerapkan punya dua varietas, dua jenis entok. Yang pertama entok lokal maupun Rambon itu untuk dijual untuk memenuhi biaya produksi entok jumbo yang kelas hobi. Ya. Nah, nanti di kelas hobi ini kan harganya relatif tinggi ya dibanding ada yang lain. Meskipun nanti proses penjualnya agak lama ya, karena tidak semua orang itu suka entok kelas hobi. Tapi sekali nanti ini deal semua habis ya kan sudah banyak ini uangnya. Kira-kira begitu. Ya lama itu kan sebetulnya bukan dari pembelinya juga. Apa yang lama? Kita kan nego juga. Oh. Karena kalau hobi kan nggak ada patokannya, Om. Ya bisa 200.000. Kalau bisa. saya sebut 100.000 itu bisa dikatakan minimal umpamanya. Minimal. Tapi kalau ada yang mau lebih karena ada yang minded sekali dan dia pesennya sudah jauh-jauh hari. Jadi kalau kita kan pertimbangan ongkos kirim dan lain-lainnya ketemunya di atas 100.000 luar daerah. Gitu. Jadi ternak entok itu harus ada strateginya. Salah satu strategi yang disampaikan oleh Mas Hendri ini cukup menarik untuk diaplikasikan. Jadi ada dua jenis, yang satu untuk jual cepetan, dijual cepat, yang satu dijual santai ya. Ya, betul. Ini belum lagi nanti kalau memang mau dibesarkan sendiri, misalkan belum laku, dibesarkan kan semakin lama naik harganya semakin tinggi kan? Betul. Nah, jadi kalau untuk DOE kan 1 sampai 10 hari Om. Setelah lebih dari 10 hari nggak jual, kalau di jumbo saya nggak jual. Langsung dibesarkan, jual lagi usia berapa? Di usia siapan paling. Usia paketan, siapan, ya. Paketan 4 bulan, 5 bulan. 4 bulan, 5 bulan siap produksi itu kan harganya lebih tinggi. Oke. Mantap. Kalau di 1 bulan masih nanggung, harganya nanti masih ragu mau jualnya. Jadi kalau ini sampai 10 hari nggak laku, akan dibesarkan sendiri sampai siapan, kemudian dijual paketannya. Betul. Dijual paket. Wah, paketannya mesti jutaan nih. Ya. Ya kelas hobi. Lah itu namanya hobi, nggak ada patokan harganya. Ya kita pernah jual paket jumbo sampai berapa? Kalau harganya? Paketan belum. Oh, belum. Tapi kalau per ekor udah. Oh, per ekoran ya rata-rata ya. Karena memang populasinya saya belum banyak. Oh, belum banyak ya. Memang saya sengaja nggak banyak dulu sih. Karena untuk memelihara seperti ini butuh waktu, butuh biaya operasional juga. Jadi putaran di Rambon juga akan mempengaruhi putaran di jumbo. Oke. Jadi yang jelas jenengan masih berupaya di kualitas dulu ya, belum kuantitas ya. Ya, dan kalau umpamanya sebetulnya kalau tidak harus dari kandang sih sebetulnya banyak. Anakan sabu juga banyak. Cuman saya mending nahan ini. Oke, terima kasih Mas Hendri diskusinya. Siap. Oke, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Sampai jumpa. Selamat sore.